Halo, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Ya, ini adalah video yang merupakan tutorial bagaimana pemberian nutrisi kepada bak rakit apung. Ini saat ini saya sedang berada di greenhouse yang saya buat. Ukuran greenhouse 8 meter kali 30 meter atau 240 meter persegi. Ada 6 bak dengan ukuran panjang 13,2 meter. Nah, saat ini saya sudah nutrisi Smart Hydroponic kemasan Pro, ya. Ini komponen A, ini yang B, dilarutkan dengan 80 liter air, ya. Saya menggunakan gentong kapasitas 120 liter. Menurut perhitungan, ya, setiap liter air di dalam bak saya berikan 2 mili A. Saya sudah menyiapkan sekitar 7 liter nutrisi A dan 7 liter juga nutrisi B. Nah, bagaimana pemberian nutrisi ke dalam bak sistem rakit apung akan saya peragakan. Silakan Pak Danang ambil yang A, ya. Oke. Nah, jadi caranya kita cukup mengangkat satu lembar saja. Pindahkan di sini, Pak. Iya, nah, di sini ada pompa. Nutrisinya cukup dituangkan di depan semburan pompa. Ya, otomatis nanti semburan pompa ini akan mendorong nutrisi ke seluruh bak, ya. Jadi akan mengaduk tanpa perlu kita aduk secara manual, ya. Cukup dituangkan yang A ke depan semburan pompa, lalu yang B juga begitu. Kan? Ya. Ini kalau A 7 liter, yang B juga 7 liter, ya. Di depan semburan pompanya, Pak. Ini lebih tepat. Iya. Nah, dengan demikian dia nanti akan terdorong. Nah, satu bak ini panjang 13,2 meter, itu ada satu pompa menyembur ke sana, lalu dua di kanan juga menyembur ke sana, dan dua lagi di sisi kiri menyembur ke sini, dan dari tengah juga menyembur ke sini. Jadi akan membentuk pusaran arus berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, demikian proses pemberian nutrisi. Setelah itu kita tutup lagi. Ya, tanpa perlu mengaduk. Otomatis nanti dengan sendirinya dia akan teraduk, ya. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk teraduk dengan sempurna. Nah, ini ada beberapa bibit tanaman yang baru saja dipindah tanamkan, ya. Ini ada jenis-jenis lada Salanova yang saya membuat jaraknya, ya, 30 kali 30 cm satu sama lain, karena Salanova termasuk selada yang bentuk posturnya itu nanti melebar, ya. Dengan demikian nanti, ya, polanya jarak 15, tetapi ini kosong, ini diisi, ini kosong, ini diisi, ya. Jadi selang-seling, ya. Dengan demikian nanti dia akan bisa membesar dengan space yang optimal untuk ukuran selada. Demikian juga selada-selada jenis yang lain, ya. Di kejauhan Anda bisa melihat. Ini pemandangan greenhouse-nya, ya. Sementara tim saya masih juga melakukan persiapan pengisian di bak yang kedua, ya. Jadi ini adalah pertama kali kami mengisi bak-bak rakit apung untuk tanaman atau bibit yang baru dipindahkan. Saya ajak Anda berkeliling, ya. Ini penampilan, ya, keseluruhan dari greenhouse yang saya buat dengan ukuran 8 kali 30 meter seperti yang saya info tadi, ya. Ada 6 buah rakit apung dengan ukuran panjang 13,2 meter dengan lebar 1,8, ya. Lembaran spon Eva-nya ukuran 60 kali 60. Nah, ini tim saya kembali akan mengisi bak kedua dengan juga 7 liter air, ya, untuk mendapatkan TDS awal sekitar 500 ppm. Diperlukan 7 liter nutrisi A dan 7 liter nutrisi B, ya. Ingat, ya, pompanya menyembur ke arah sana dan sedikit menukik, ya, lalu tuangkan saja sedikit-sedikit. Dengan demikian pompa ini akan membantu mengaduk nutrisi sampai ke seluruh area bak, ya. Kira-kira begitu. Aquila P1800 dengan flow rate 2800 liter per jam. 4 buah dipakai untuk bak seukuran ini. Cukup untuk mensirkulasi nutrisi atau air, ya. 1 jam itu lebih dari 2 kali. Itu adalah ukuran yang saya sarankan, ya. Jadi kalau mau menghitung pompa, pernah saya posting. Nah, ini yang B juga udah masuk, ya. Nah, saya posting. Jadi
sirkulasi air dalam 1 jam harus minimal terputar 2 kali ya setiap jam. Nah, flow rate itu akan menentukan berapa jumlah pompa yang akan diperlukan dalam bak dengan kapasitas air yang berbeda-beda. Sekali lagi, 1,8 kali 13,2 meter, volume airnya sekitar 3,5 kubik ya. 4 buah pompa Venturi dan nutrisi untuk mendapatkan TDS 500 ppm cukup diberikan 7 liter A dan 7 liter B ya. Ini saya lanjutkan ke bak yang berikutnya. Ini juga ya, ini gian angle-nya. Saya menggunakan yellow sticky trap juga untuk menjebak hama yang mungkin lolos ya. Kita tahu bahwa seberapa hebat pun kita menjaga steril greenhouse, masih belum memungkinkan kita bisa steril 100% ya. Saya pernah berkunjung ke greenhouse di berbagai negara ya, belum pernah saya menemukan greenhouse yang 100% steril. Pasti saja ada serangga yang lolos. Oleh karena itu, pencegahan hama atau penanggulangan hama di dalam greenhouse juga diperlukan. Selain Anda melakukan sterilisasi dan blocking menggunakan insect net maupun pintu 2 ya, double door. Kira-kira gitu. Tetap saja upaya penanggulangan hama harus dilakukan secara berlapis. Kira-kira begitu. Ya, sama halnya seperti greenhouse lain yang saya buat, saya juga sudah melengkapi dengan instalasi semai. Ya, ini instalasi semai saya, ada penutupnya. Ini yang baru disemai hari ini, ya. Jadi sini Kailan KYS, ya, sudah disemai, masih ditutup, digelapkan untuk memicu hormon auksin bekerja agar perkecambahan bisa terjadi dengan cepat. Nah, ini sudah menggunakan sistem pengairan atau watering system yang otomatis ya. Ada tandon di bawah, ada pompa yang menggerakkan air lalu mengalirkannya kepada setiap guli ya. Saya program 5 kali menyalah dalam 1 hari dengan durasi kira-kira 3 menit saja. Nah, metode yang saya gunakan untuk nursery ini atau pembibitan, saya tidak pernah menggunakan nutrisi, jadi hanya air saja. Jadi kalau Anda bertanya apakah usia 7 minggu pertama benih setelah disemai perlu diberi nutrisi, kalau saya tidak. Ya, karena kita tahu bibit tanaman itu sudah mempunyai cadangan makanan apa yang disebut sebagai lembaga. Ya, jadi belum perlu menggunakan nutrisi. Ya, tapi kalau Anda mau melakukannya silahkan Anda dengan keyakinan masing-masing, karena memang kalau dalam watering system ini sudah diberi nutrisi, dalam 2 hari saja biasanya ini sudah akan berlumut ya. Tapi kalau karena saya tidak menggunakan nutrisi, jadi saya bisa melihat ya, nanti walaupun usianya sudah siap pindah tanam, biasanya tidak terjadi lumut di sini. Kira-kira gitu ya. Saya ajak jalan ke belakang. Nah, ini lorongnya berukuran 60 cm atau 55 sampai 60 cm, cukup untuk orang lewat ya. Ini panjang baknya. Nah, ini pompa kedua ya, tetap menyumbur ke sana. Lalu pompa ketiga di pojokan sana nih, menyembur ke arah sini, berlawanan arah. Pompa keempat ini juga menyembur ke sana. Jadi membuat sirkulasinya seperti ini. Kira gitu ya. Ini deretan bak bagian belakang 1, 2, 3. Ini dipakai untuk tanaman oriental. Kalau yang di depan 3 bak pertama itu untuk tanaman selada, yang belakang tanaman oriental atau non selada. Ya. Ini untuk mengisi bak sudah ada keran yang bisa dimanfaatkan kapanpun, yang bisa diputer-puter ya. Kalau lagi nggak dipakai bisa diarahkan ke sana ya. Juga sudah ada form controlling system ya. Setiap hari petugas kebun mencatat parameter-parameter yang saya minta untuk dilaporkan melalui grup WhatsApp ya. Oh, mereka sudah sampai di bak keempat untuk mengisi nutrisi. Yang 3 sudah ya Pak ya. Nah, ini perlu dikoreksi kalau ada semburannya terlalu mengarah ke atas ya. Ini harus sedikit menukik. Ulangi, semburannya harus sedikit menukik ke bawah
gitu ya. Nah, seperti ini yang benar. Sedikit menukik, jadi semburannya tidak boleh terlalu ke atas. Ya, tuangkan 7 liter nutrisi A. Ya. Lalu 7 liter nutrisi B. Ya. Ya, ini yang B. Ya, apakah kita bisa mengisi nutrisi tanpa mengangkat lembaran Poneva ini? Oh, tentu saja bisa ya. Saya sengaja membuka ini dalam rangka memperlihatkan bagaimana pompa itu membantu mengaduk ya. Kalau Anda mau mengisi nutrisi tanpa mengangkat lembaran nutrisi, Anda cukup ya membuka ini. Salah satu ini, tutup lubangnya, sumbatnya. Lalu Anda bisa masukkan corong ya untuk menuangkan nutrisi, sehingga tanpa membuka lembaran ini pun nutrisi akan terdorong karena di sini pompanya menyembur ke sana. Kalau kita tuangkan di sini, otomatis nutrisi akan tersebar ke seluruh area bak. Kira-kira gitu konsepnya. Ya, jadi nutrisi bisa diberikan tanpa mengangkat lembaran Poneva ini. Ya, kira-kira gitu. Saya ajak Anda keliling ke belakang. Ada exhaust di belakang. Ya, ukuran 90 kali 90. Ini diharapkan membantu untuk mengeluarkan udara panas. Ya, kira-kira gitu. Ada 2 wall fan. Ini satu di sini diagonal, sebelah kiri juga ada. Ya, wall fan digunakan untuk menggerakkan udara di atas permukaan sayur. Sedangkan exhaust gunanya untuk membuang udara panas, selain dibantu juga tentunya adalah lewat atap tumpuk di atas. Kira gitu. Ini pemandangannya dari belakang. Di sana pintunya, ya, pintu double door sini. Nah, ini tim saya masih mau mengisi di bak yang kelima. Ya, dengan angle yang berbeda, saya ajak Anda melihat keliling dari greenhouse. Nah, ini sisi lorong samping. Ya, penampilannya seperti ini. Oke. 240 meter persegi, ukuran 8 kali 30 meter seperti yang saya sudah sampaikan. Kapasitasnya sekitar 6.280 lubang tanam. Ya. Ya, saya ajak Anda ke arah pintu ya, bagaimana saya memperlihatkan apa yang disebut sistem double door ya, pintu double. Jadi ini ada semacam ruang foyer atau ruang antara sebelum Anda keluar atau sebelum Anda masuk ya. Ini pintu pertama, kalau mau keluar masuk ke foyer. Nah, pintu pertama harus ditutup baru boleh membuka pintu kedua. Kira-kira begitu. Demikian juga kalau Anda masuk sebaliknya ya. Jadi misalnya Anda masuk, nah di sini sudah ada ruang controlling system untuk urusan listrik ya. Saya serius untuk urusan listrik, jadi tidak abal-abal ya, lengkap dengan panel MCB. Nah, ini ada main MCB-nya, lalu ada grup untuk pompa, ada untuk exhaust dan fan, kemudian ada juga untuk lampu, kira-kira gitu. Lalu juga dilengkapi dengan apa yang disebut ya, penangkal petirnya, anti petirnya, dan jangan lupa juga ada yang namanya ELCB ya. Paling sini tuh pinggir itu, selain ini main juga berfungsi sebagai LCB. Apa gunanya LCB? Jadi jika terjadi kebocoran instalasi listrik, ada manusia yang tersetum langsung turun ya. Jadi ini yang akan membuat instalasi yang saya buat itu menjadi sangat aman karena tidak akan membahayakan manusia. Ya, begitu ada sedikit short aja atau gangguan, nah dia otomatis akan memutus aliran. Ya, jadi orang tidak akan sampai terimbas bahaya karena tersetum. Ya, ini ruangannya, kelilingnya insect net semua. Jadi kalaupun ada hama yang masuk di sini masih sempat kita untuk segera keluarkan
menjaga jangan sampai masuk ke dalam area penanaman. Kira-kira gitu. Ya, kita coba masuk lagi. Ya, ini pemandangan dari depan ke arah belakang. Lengkap juga ada meja-meja untuk preparation, untuk menyemai, untuk packing dan sebagainya ya. Jadi komplit. Nah, ini form controlling yang tadi udah pernah saya sampaikan ya. Jadi setiap petugas kebun itu setiap hari akan melakukan pengukuran ya, ada tanggal ya, HST hari keberapa sejak tanam, tanggal pencatatan, jam, PBM-nya berapa, pH-nya berapa, lalu temperatur air berapa, temperatur udara dalam maupun luar ya, dan kelembaban. Lalu ada keterangan yang bisa diisi dengan apapun kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi dengan sistem monitoring inilah petugas kebun harus melapor, dan saya sebagai mentor atau konsultannya bersama pemilik lewat grup WhatsApp nanti bisa memonitor kebun ini ya dengan seksama ya, melihat perkembangannya hari demi hari, apalagi nanti juga akan dilengkapi dengan CCTV. Nah, ini penampilan bibit yang baru dipindah ya, usia 7 HSS ya, jadi 7 hari sejak semai biasanya saya sudah langsung memindahkan ke dalam sistem dan langsung saya beri nutrisi 500 ppm ya. Menanam berjenjang, jadi sekarang 4 lempeng, minggu depan 4 lempeng lagi ya, minggu depannya lagi 4 lempeng lagi, sehingga nanti kebun ini akan mampu menghasilkan panen seminggu sekali dengan jumlah yang ditentukan. Kira-kira gitu. Yaitu konsep panen berjenjang berkesinambungan agar ya setiap minggu bisa menghasilkan panen. Kira-kira gitu. Oke, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara mengukur nutrisi ya. TDS meter sudah disiapkan, cukup Anda membuka satu lubang dan menentukan ini sebagai tempat pengukuran setiap hari ya. Lalu masukkan saja alat TDS meter Anda ya, menancap ya. Tunggu sebentar, lalu catat. Misalnya ini sekarang terbaca 487 ppm. Ya, jadi nggak perlu mengangkat lembaran koneva atau rakit apungnya, cukup Anda menancapkan alat ukur ke salah satu lubang yang kosong ya. Cukup banyak lubang yang kosong sebagai tempat ukuran, tapi saya sarankan mengukurlah di satu tempat yang sama setiap hari ya. Misalnya ini di ujung bak bagian tengah ya, TDS sudah diukur. Sekarang ukur pH-nya Pak ya, gunakan pH meter di tempat yang sama ya. Ini suasananya menjelang sore ya, udah jam 4 sore lewat 15 menit kira-kira ya. pH meter sekarang disiapkan, juga bisa menancap di lubang yang tadi dipakai untuk TDS meter ya. Belum Pak, kurang masuk sedikit. Iya, sampai terendam ujungnya ya. Udah mulai. Nah, khusus untuk pengukuran pH meter tentunya sebagai yang kita ketahui tidak boleh langsung dicatat ya, tunggu sampai angkanya stabil. Sekarang 6,4. Butuh waktu sekitar 30 detik untuk mencatat ya, agar pH yang didapatkan optimum. Ya, sekarang ya sudah boleh dicatat 6,4 pH-nya. Ya, demikian cara mengukur TDS dan pH meter. Cukup menggunakan salah satu lubang yang kosong ya, lalu tutup lagi, tandai dengan menutup hanya sedikit saja masuk ya, jadi nongol. Jadi besok kita tinggal ukur di tempat yang sama ya, dengan mudah kita mencabut sumbatnya. Kira-kira demikian. Arah luar ya, kebun ini ada di Cijeruk di Bogor ya. Ini sayang lagi mendung, view-nya ini sebenarnya ke arah Bogor, lalu belakang itu Gunung Salak juga lagi nggak kelihatan ya. Tapi kira-kira begitulah penampilannya. Tutorial saya kali ini tentang bagaimana pemberian nutrisi kepada sistem rakit apung dan suasana greenhouse ukuran 8 x 30 meter yang dibangun dan didesain oleh Smart Hydroponic. Salam hijau dari Smart Hydroponic. Be smart, be happy.